Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Cahaya yang menyilaukan jatuh. Senyap. Pria berbaju panjang itu sekarat, dan wajahnya yang tampan penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Yang mengerikan adalah aura bencana semacam ini membuat keberadaannya merasakan keputusasaan yang tak terlukiskan. Yang membingungkan adalah Sui telah menderita pukulan yang begitu berat, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari bencana saat ini. Segera, dia mengerti. Perampok balasan ini tidak berencana untuk bertahan sama sekali, mereka ingin menggunakan kekuatan bencana untuk binasa dengan diri mereka sendiri. Pria bergaun itu tidak ragu-ragu, dan segera mundur untuk menghindar. Sudah terlambat. Perampokan ini terlalu cepat dan terlalu tabu untuk dihindari. Hanya dalam sekejap, sosok pria bergaun itu lenyap. Mudah seperti membunuh lalat dan menghancurkan rumput liar. Apa yang tidak bisa dilihat oleh pria berbaju panjang itu adalah bahwa pada saat cahaya perampokan mengenai Sui, dia dihancurkan oleh bayangan pedang misterius. Langit dipenuhi cahaya dan hujan, menutupi sosok Sui Junba. Vitalitas yang tak tertandingi mengalir ke dalam tubuh, dan otot, tulang, kulit, meridian, darah, jeroannya. Semuanya mulai menghasilkan transformasi yang luar biasa. Bahkan basis kultivasi yang lelah itu pun mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini seperti pohon mati di musim semi. Tidak rusak, tidak kokoh, rusak dan kemudian kokoh. Pertempuran hari ini, meskipun saya berada di ambang hidup dan mati, tetapi juga izinkan saya mengambil kesempatan ini menuju nirvana dalam kehancuran, kelahiran kembali dalam kehidupan dan kematian. Sui bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi lega di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya mengalami transformasi kualitatif dari dalam keluar. Boom! Di kedalaman awan perampokan, ada cahaya perampokan bergulir lainnya yang jatuh. Awan kesengsaraan di langit terkoyak, dan cahaya perampokan yang tak berujung runtuh, dan segera mengalir seperti semburan. Sosok Sui bermandikan vitalitas yang bergulir, terus berubah. Mengapa dia memutuskan untuk bertindak secara terpisah dari Qi Fufeng? Ini sangat sederhana, karena Qi Fufeng ada di sana, mungkin itu cukup untuk menyelesaikan banyak krisis, tetapi itu lebih berbahaya daripada baik untuk kultivasinya sendiri. Tentu saja tidak mungkin untuk mengantarkan transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. 1/4 jam penuh kemudian, cahaya dan hujan di langit benar-benar disempurnakan oleh Sui. Dan basis kultivasinya dapat dengan mudah melangkah ke dalam kehampaan saat ini. Kosong, seperti kehampaan yang luas, seperti ruang tanpa batas. Tanpa batas, ia dapat membawa semuanya. Alam ini untuk membuat bayi ilahi di dalam tubuh menjadi kosong, menampung tanpa batas. Sosok Sui menyerupai pedang 9 neraka. Sepertinya ini adalah wujud nyata dan nyata, tetapi ketika Anda melangkah ke dalam kehampaan, itu tampak seperti sosok pedang 9 neraka, seperti kehampaan tanpa akhir, yang dapat terus-menerus mengakomodasi jalan besar dan basis budidaya. Seperti alam Juxia yang diinjak oleh pembudidaya bulu lainnya, itu juga semacam transformasi, tetapi menggunakan bayi ilahi di dalam tubuh untuk membawa roh peri, dan dengan bantuan semangat peri, bayi ilahi dapat mewujudkan terobosannya sendiri. Namun, bayi Dewa Sui benar-benar berbeda. Pertama, biarkan bayi dewa menerobos dan mengubahnya menjadi kehampaan tanpa batas untuk menampung roh peri. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Selain itu, melangkah ke alam udara juga membuat terobosan dalam tubuh dan jiwa. Hal yang paling misterius adalah bahwa sejak Hua Xiantai, di medan perang pertama, Sui telah menyerap roh peri yang besar dan menakjubkan. Dengan terobosan ranah Sui, energi abadi yang besar ini telah diubah menjadi kekuatan paling orisinal dan diintegrasikan ke dalam fondasi jalan Sui. Terobosan ini juga memungkinkan Sui membangun fondasi yang kuat dan ekstrim setelah melangkah ke wilayah udara. Cahaya Dao yang tertinggal di sekitar Sui menghilang sedikit demi sedikit. Pakaiannya masih sobek dan berlumuran darah, tapi seluruh dirinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Menjadi lebih kasar dan acuh tak acuh. Dari luar, seperti orang biasa di dunia, mereka tidak dapat merasakan basis kultivasi apapun. Merasakan perubahan di tubuhnya,
Su Yi tidak bisa menahan senyum. Ketika esensi spiritual Juxia di tubuh saya benar-benar disempurnakan, kultivasi saya di tahap awal dari alam transformasi Void pasti akan sepenuhnya terkonsolidasi. Su Yi diam-diam berkata. Tiba-tiba terdengar desahan, kekuatan yang dikuasai perampok tidak mudah. Su Yi tiba-tiba menoleh. Saya melihat sosok mendekat di bawah malam di kejauhan. Mengenakan gaun panjang dan mahkota rambut, itu adalah pria yang meninggal di bawah bencana barusan. Doppelgangermu yang meninggal sebelumnya. Su Yi sedikit mengernyit. Pria bergaun itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu dewa saya. Pada akhirnya, dia menunjuk ke dadanya, matanya yang dalam dipenuhi dengan kebencian yang tak tertahankan, dan berkata dengan serius, hatiku sakit. Pada tahun-tahun yang lalu, saya dilindungi oleh para dewa, lolos dari zaman keabadian, menghindari malapetaka, dan akhirnya bertahan hingga hari ini, tetapi saya tidak berharap itu akan terjadi. Jadilah milikmu Jie, hancurkan sebagian besar latihanku. Suara kebencian bergema di malam hari. Pria bergaun panjang telah melangkah maju, dan wajahnya yang tampan penuh dengan niat membunuh yang tak terselubung. Namun, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu bahkan jika aku marah lagi. Kamu adalah pengorbanan yang ditunjuk oleh para dewa, dan hidup adalah yang paling berharga. Saat suara itu terdengar, pria berbaju panjang itu langsung menembak. Dia mengangkat tangan kanannya, sedikit kosong. Tombak hitam yang mempesona muncul dari udara tipis. Su Yi seperti perahu kecil di lautan luas, dikelilingi oleh ombak yang mengamuk, dan ada kemungkinan subversi setiap saat. Hal yang paling menakutkan adalah dia telah menginjakkan kaki di kehampaan, tetapi ketika menghadapi pukulan ini, dia sangat tertekan. Kota. Pria di Chongsam itu penuh dengan guntur. Boom. Tombak hitam menindas kekosongan dan menekannya ke arah Su Yi. Kekuatan keteraturan di tingkat dewa. Su Yi mengerti. Pria bergaun panjang itu jelas seorang bidadari. Berbeda dari utusan surgawi yang dia bunuh di dunia manusia, pria dalam kultivasi gaun itu sendiri berada di luar imajinasi dan menakutkan. Dengan kata lain, dewa pria bergaun yang meninggal secara tragis di bawah bencana sebelumnya tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Ketika pikiran berubah, Su Yi tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi. Dentang. Pria bergaun itu bergerak dari langit untuk membunuh. Hai. Dia menggosok kedua tangannya, dan kekuatan ketertiban yang menggelegar jatuh, meledakkan Su Yi. Su Yi sedikit mengernyit. Dia sebenarnya sangat tidak berdaya. Untuk beberapa waktu, baik lawan yang ditemuinya terlalu lemah, atau lawan yang ditemuinya terlalu kuat. Perlu dicatat bahwa dia baru saja menginjakkan kaki di Juxia Realm, dan ini adalah waktu puncaknya. Dia berpikir bahwa dia akan bertemu dengan makhluk abadi imajiner sebelumnya, dan dia dapat membunuh lawan tanpa menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Tapi siapa sangka lawan saat ini adalah utusan yang kekuatannya sebanding dengan peri. Ketika memikirkannya, Su Yi tidak peduli tentang hal lain, dan menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Boom! Perang pecah. Su Yi mendapatkan kembali momentum dalam satu gerakan, menghancurkan serangan lawan seperti bambu patah. Kartu holemu bukan samsara. Pria bergaun itu terkejut. Sebelumnya, dia menggunakan dua teknik terlarang, mundur, dan menelusuri sumbernya, untuk mencoba melihat sekilas kartu Hol Su Yi, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Dan ini membuatnya menyimpulkan bahwa kekuatan yang bahkan teknik terlarang, menelusuri sumber, tidak dapat dilihat, dan hanya reinkarnasi. Tetapi ketika dia benar-benar bertarung dengan Su Yi, dia menyadari bahwa kesimpulannya salah. Selain reinkarnasi, Su Yi juga memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Bagaimana Su Yi bisa tega mengurus orang ini, menghunus pedangnya untuk membunuh, berharap solusi cepat? Saya harus mengatakan bahwa pria bergaun panjang ini memang sangat kuat, tidak hanya kekuatannya sebanding dengan Raja Abadi Tanah Suci, tetapi kekuatan tatanan ilahi yang dia kuasai juga sangat aneh dan mendominasi. Sayangnya, dia bertemu Su Yi. Hanya dalam sekejap, pria bergaun panjang itu dipukuli hingga berdarah.
Setelah beberapa saat, salah satu lengannya terputus, dan Divine Order Power yang dia kuasai benar-benar dihancurkan oleh nafas dari pedang 9 neraka. Itu hampir membuatnya gila. Perhatikan, pada puncaknya, dia bisa membunuh Xianjun dengan menjentikkan jarinya. Tapi hal sial terjadi malam ini. Sebelum dewanya menunjukkan kekuatannya, dia dilenyapkan oleh bencana yang tiba-tiba. Satu-satunya avatar yang tersisa, bahkan tidak satu pun dari kekuatan puncaknya. Bahkan kekuatan Ordo Shinto yang bertanggung jawab sangat terbatas. Hal kecil, saya akan menemukan Anda di masa depan untuk menyelesaikan akun. Tiba-tiba, pria bergaun itu menggertakkan giginya dan berbalik. Mengapa datang ke masa depan? Hari ini aku akan membunuhmu, antek dewa. Sui membunuh dan mengejarnya. Keduanya adalah satu demi satu, merobek langit malam seperti pelangi, dan menghilang dalam sekejap mata. Pria bergaun itu menggunakan teknik rahasia terlarang, ketika dia bergerak dan melarikan diri, dia menghilang dalam sekejap, dan menghilang dalam 1000 mil, yang sangat cepat. Tapi Sui terus mengejarnya. Adapun cara pelacakan, dia telah menguasai tidak kurang dari 100 metode rahasia yang bisa disebut tabu, dan dia bertekad untuk membunuh pria berjubah panjang itu, dan dia tidak akan menyimpannya lebih lama lagi. Kejar saja dan kabur seperti ini, setelah setengah jam. Sui tiba-tiba menembak. Sebuah cahaya pedang menembus belenggu ruang dan waktu, dan menebas pria bergaun itu dari udara. Sosok terakhir terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari kehampaan. Apakah Anda benar-benar ingin ikan itu mati? Pria bergaun itu tiba-tiba berbalik, wajahnya pucat pasi, dan matanya penuh amarah. Jadilah musuhku, tidak ada seorang pun di surga dan di bumi yang bisa menyelamatkanmu, bahkan jika para dewa datang. Sui mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Ujung pedang ada di langit, dan reinkarnasi dipantulkan. Aku mati, dan kamu tidak bisa hidup. Pria bergaun panjang itu sepertinya tahu bahwa dia akan dikutuk, dan tiba-tiba berteriak keras, alih-alih mundur, dia maju dan berinisiatif untuk menemuinya. Sepasang mata berwarna hitam pekat, seperti sepasang pusaran yang tak terduga. Bunuh. Itu meraung, dunia tampak hancur, bergetar hebat, dan jelas bahwa dunia mulai putus asa. Tapi bagaimanapun juga itu meremehkan kengerian pedang Sui. Boom. Dalam sekejap, binatang buas ini menjerit menakutkan, tubuhnya yang setinggi 1000 zang terkoyak, dan darah berceceran seperti air terjun. Tetapi pada saat yang sama, di dalam binatang itu, kekuatan menakutkan seperti tabu tiba-tiba meletus dan menyapu langsung ke arah Sui. Mata Sui tiba-tiba menyusut. Sui sangat siap menghadapi pria berjubah itu untuk melawan. Bagaimanapun, ini adalah malaikat. Harus ada berbagai cara. Tapi ketika dia melihat kekuatan terlarang keluar dari binatang buas yang diubah oleh pria berjubah itu di luar dugaan Sui. Itu bukan kuasa Tuhan. Ini adalah sumber hukum yang sebanding dengan tingkat Raja Peri. Sui tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Naik. Pedang-pedang muncul di depan Chen Sui seperti parit. Tidak ada reservasi sama sekali. Pada saat yang sama, kekuatan sumber dari alam Raja Abadi menyapu. Boom! Ledakan! Ledakan! Tirai pedang meledak satu demi satu. Ini seperti kertas. Pukulan penuh dari alam Raja Abadi dapat melenyapkan Raja Abadi manapun di dunia sesuka hati. Dan bahkan jika Sui menggunakan kekuatan pedang 9 penjara dengan seluruh kekuatannya, itu dapat terbatas pada kultivasinya sendiri, dan bagaimanapun juga, kekuatannya terbatas. Sehingga, dengan runtuhnya tirai epi, seluruh orangnya langsung terluka parah. Boom! Langit bergetar. Hujan kehancuran yang mengamuk menyapu langit dan menerangi dunia dengan terang. Sampai kabut menghilang. Di medan perang, binatang buas yang diubah oleh pria berjubah itu telah lama menghilang dari dunia. Dan Sui masih hidup. Hanya saja situasinya sangat menyedihkan. Bahkan tangan yang memegang pedang dunia pun gemetar. Kali ini benar-benar berlebihan. Bibir Sui berkedut, menertawakan dirinya sendiri. Awalnya, dia tidak harus memburu pria bergaun itu. Bahkan sejak awal,
Ia memiliki kemampuan untuk menghapus kekuatan kausal dari pemancing dan menghindari pengejaran yang dimulai dari tanah kenaikan ini. Namun, untuk memverifikasi beberapa hal dan mengalami kekuatannya sendiri, Sui masih melakukan ini dengan mengambil kesempatan ini untuk menerobos. Hasilnya memang berhasil berdakwah. Tapi juga, pada malam pertama tiba di negeri dongeng, aku menderita kerugian besar. Namun, Sui tidak menyesal. Ini adalah temperamennya. Dia melewati banyak cobaan antara hidup dan mati. Di masa depan, mudah untuk berhenti bergulat dengan dewa-dewa itu. Sui bergumam pada dirinya sendiri. Pertempuran ini memang permainan dengan para dewa. Pembangkit tenaga listrik Yunji Immortal Mansion, serta pria berbaju panjang yang menjadi utusan barusan, semuanya mematuhi Dewa Fishing-gai. Dalam arti tertentu, dia bersaing dengan nelayan. Dalam kontes seperti itu, Sui tidak memiliki keuntungan sama sekali, dan kultivasinya telah menjadi kelemahan terbesarnya. Pertempuran ini juga membuat Sui terbangun. Menurut pernyataan wanita misterius, Luo Yao, di berbagai kehidupan masa lalunya, ada dua kehidupan, yang keduanya dikalahkan oleh para dewa. Bagaimana Anda bisa menganggapnya enteng? Di masa depan, semua dewa yang menganggapku sebagai duri di mata mereka akan dibantai. Sui diam-diam berkata. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda tidak bisa menahannya kapan saja. Menempatkan bibirnya, Sui, mengandalkan kekuatan keinginan yang bisa disebut mesum, menopang tubuhnya dan berjalan ke kejauhan. Prioritasnya bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk meninggalkan medan perang sesegera mungkin. Dalam seperempat jam, sebuah sungai besar muncul di bidang penglihatan Sui. Aku ceroboh, aku hanya ingin bahagia untuk sementara waktu, tapi itu membuatku malu. Sui mengerutkan kening, tidak, ini bukan kecerobohanku, tapi suasana hatiku, jelas dipengaruhi oleh Wang Ye. Memikirkan hal ini, Sui tiba-tiba terbangun. Dalam pertempuran sebelumnya, jika Anda menggunakan temperamen Anda sendiri, ketika Anda tahu bahwa Anda sedang melawan kekuatan nelayan, Anda tidak akan pernah melakukan apa-apa. Tapi jika itu Wang Ye, dia pasti akan meremehkannya. Alasannya adalah bahwa kondisi pikiran dan jiwa Wang Ye dibangun pada tingkat menginjak puncak jalan abadi, dan tentu saja dia tidak akan peduli dengan lawan-lawan ini. Karena itu, meskipun dia selamat malam ini, dia juga mengalami cedera serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malam ini, kamu benar-benar menyakitiku. Sui diam-diam berkata, namun, dalam analisis terakhir, ini salahku karena tidak waspada. Dia mengingat pengalamannya hari ini, dan menyadari bahwa setelah kembali ke negeri dongeng, ingatan, pengalaman, dan emosi Wang Ye mulai sering muncul. Misalnya, perasaan, kognisi, dan ingatan di tempat Gunung Bailu naik, serta adegan dan kognisi yang diingat ketika berbicara dengan Qi Fufeng, hampir semuanya berasal dari Wang Ye. Di bawah pengaruh yang tenang ini, hati Sui sendiri juga terpengaruh. Sui tahu betul bahwa ini tidak bisa dihindari. Kecuali dia menghapus semua ingatan dan pengalaman Wang Ye, dia akan mengalami lebih banyak hal serupa ketika dia berjalan di negeri dongeng di masa depan. Aku berurusan denganku, tapi ini semakin menarik. Di masa depan, saya akan melampaui semua yang Anda alami. Sui bergumam dalam hatinya. Dia melihat sekeliling tanpa berpikir. Setelah itu, dia tidak bisa menahannya lagi, sosoknya jatuh dari kehampaan, dan jatuh ke sungai besar dengan bunyi gedebuk. Dengan derasnya arus sungai yang mengamuk, menghilanglah. Malam itu, di tempat Sui bertarung, ada beberapa orang kuat Yunji Xianfu satu demi satu, tetapi setelah diselidiki, mereka tidak menemukan apapun. Pesan itu segera dikirim kembali ke Yunji Xianfu. Gagal. 20 makhluk abadi di alam maya dan sekelompok makhluk abadi di alam semesta belum memenangkan pengaruh kecil. Bahkan utusan dewa, tapir hitam, yang dikirim oleh dewa-dewa, sudah mati. Sun Xiaocheng sangat marah dan wajahnya muram. Sebagai kepala sekolah Yunji Immortal Mansion, dia juga merupakan sosok yang hebat di dunia abadi. Tapi kali ini, saya jelas-jelas lengah dengan berita buruk ini. Target tidak dapat ditangkap,
dan Tuhan Allah pasti akan menurunkan murka guntur. Sun Xiaocheng menghela nafas. Menurut berita, metode rahasia untuk melacak target telah gagal total. Dan ini juga berarti bahwa jika Anda ingin menangkap target itu di masa depan, itu hampir seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, dan hanya ada sedikit harapan. Ini membuat Sun Xiaocheng merasa seperti ditusuk jarum, dan sulit untuk tidur dan makan. Malam yang sama. Sungai Era yang perkasa. Nelayan kurus itu duduk di sana memancing. Seketika, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan mengeluarkan kail kecil dari lengan bajunya, yang terlihat seperti kail ikan, tetapi kail itu robek. Kait penyebab hancur. Wajah nelayan itu tenggelam, sepertinya para perampok yang menanggapi ronde itu telah menyadarinya, dan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menghapus kekuatan sebab dan akibat yang kutinggalkan. Kalau begitu Sun Xiaocheng, sungguh sia-sia. Nelayan itu mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan jimat rahasia, dan memanggil, apakah tapir hitam ada di sini? Tanda rahasia itu diam, dan lama tidak ada jawaban. Adegan ini membuat kelopak mata si nelayan melompat, dan dia benar-benar menyadari bahwa tapir hitam itu sudah mati. Hal ini membuat para nelayan merasa sedikit sakit hati. Kembalilah ke perampok, kebencian ini jangan dibiarkan begitu saja. Mata nelayan itu dingin dan mengerikan. 1 hari kemudian. Gunung Rusa Putih, Tanah Kenaikan. Utusan Taiking, Mo Sanchan, datang sendiri. Ada juga keberadaan menakutkan dari kekuatan besar abadi lainnya. Pangkalan kultivasi terlemah ada di tingkat Immortal Monarch. Saat mereka muncul, dunia diselimuti kekuatan yang menakutkan. Kamu terlalu puritan untuk bersusah payah menyiapkan terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak dapat menangkap bayangan seorang Ascender. Ini konyol. Seseorang mencibir dan mencibir. Ini membuat wajah Mo Sanchan jelek. Sayangnya, sejak awal waktu, gerbang ke negeri dongeng dibuka untuk pertama kalinya, dan mereka yang naik pastilah orang-orang paling menakjubkan di dunia. Seseorang menghela nafas. Siapa yang melakukannya? Saya tidak melihat orang-orang dari Sekte Awan Jatuh, dan ingatan mereka terhapus. Tidak mungkin menemukan petunjuk apapun. Seseorang menggertakkan giginya. Bagaimanapun, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada yang berisik. Pada akhirnya, tokoh-tokoh besar dari kekuatan teratas di dunia peri ini tidak berdaya dan akhirnya pergi satu demi satu. Lewati pesanan saya, dan dalam periode waktu berikutnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan semua orang yang mencurigakan di Jingzhou. Sebelum pergi, Mo Sanchan memberi perintah. Seorang bawahan bertanya dengan hati-hati, "Tuanku, apakah orang yang mencurigakan ini memiliki potret, nama, atau karakteristik lain?" Mo Sanchan terdiam. Baru dia sadar, setelah lama membuat masalah, dia bahkan belum menemukan nama targetnya. Soal potret, jangan pikirkan itu. Di dunia ini, tidak banyak karakter yang mahir menyamar. Selain itu, sekarang setelah rumput tidak menghalangi, bagaimana mungkin target itu tidak waspada? Semakin aku memikirkannya, semakin sakit kepala yang dialami Mo Sanchan. Bingung, Mo Sanchan memarahi, "Jika Anda ingin memeriksanya, periksa saja, di mana ada begitu banyak omong kosong." Iya. Bawahan ketakutan dan bergegas pergi. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah reinkarnasi Wang Ye pasti ada di antara mereka yang naik. Dengan kata lain, Tiran Wang Ye telah kembali. Memikirkan hal ini, Mo Sanchan merasa sangat sesak, dan punggungnya terasa dingin. Setiap karakter yang mengetahui masa lalu Tiran Wang Ye pasti tahu betapa menakutkannya keberadaan ini. Pada hari yang sama, kepala sekolah Sekte Taiking, kini, mengetahui berita tersebut. Saat itu, Zine sedang bermain piano di bawah pohon pinus kuno. Lalu dia menghancurkan piano. Ini adalah piano kedua yang dia pecahkan. Karena dia juga menghancurkan piano saat berbicara dengan Sui. Suasana hati pada saat itu persis saat ini. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.